Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu akan membahas soal-soal Olimpiade, khususnya untuk pembinaan KSM. Ini adalah Oke, kita lanjut ke nomor 1. Lim X hingga dari akar X per akar X plus akar X plus akar X sama dengan. Di sini caranya dengan cara mengakarkan lagi. Ya, seperti ini, maka hasilnya adalah 1 per 1 sama dengan 1. Nah, tapi Ibu ada cara cepat biar kalian tidak pusing melihat ini. Nah, di sini ada rumusnya. Jika M atau misalkan 2X pangkat 3, misalkan yang bawah itu 2X pangkat 2, berarti M itu kan lebih besar daripada N, maka hasilnya adalah tak hingga. Dan jika M, misalkan 2X pangkat 2 dibagi 3X pangkat 2, pangkatnya sama, maka tinggal dibagi aja koefisiennya, yaitu A per P-nya. Nah, gimana kalau misalkan M-nya itu lebih kecil daripada N yang ini? Misalkan 2X, yang bawahnya 2X pangkat 3, maka kan M-nya lebih kecil, maka hasilnya pasti 0, tanpa harus mengoperasikan seperti ini. Nah, kita lihat nih rumusnya ini. Akar X itu, jika dikeluarkan akarnya, maka akan menghasilkan X pangkat setengah, betul nggak? Nah, terus akar X yang ini juga sama, jika dikeluarkan, juga akan menghasilkan X ditambah akar X kurung tutup, nah setengah kan, pangkat setengah. Nah, X dipangkatkan setengah, pasti X setengah kan, ya pasti ini X pasti yang lebih gede itu yang ini, ya X pangkat setengah, sama setengah sama setengah sama kan, dan koefisiennya ini sama-sama dengan 1, berarti 1 per 1 aja, hasilnya adalah 1. Udah, kita lihat yang ini. Oke, lanjut ke nomor kedua. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sebesar 30 derajat. Nah, ini belum ada gambar dari soalnya, Ibu gambar sendiri. Panjang AB-nya adalah 2. Nah, Ibu gambarkan dulu segitiganya seperti ini. ABC, ini segitiga sembarang. Ternyata sudut A-nya diketahui 30 derajat. Dan panjang AB-nya adalah 2. Panjang AC-nya adalah 6. Yang ditanya adalah luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga, jika diketahui salah satu sudutnya, rumusnya adalah ini. Setengah dikali ini setengah dikali B, berarti ya setengah dikali B kali C kali sin 30. Nah, setengah dikali 2 dikali 6 dikali sin 30 adalah setengah kali 2 kali 6 dikali setengah, sehingga hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya. Suku pertama dari deret geometri adalah 4, dan jumlah 8 suku pertama sama dengan 17 kali jumlah 4 suku pertamanya. Yang ditanya adalah R atau rasionya. Nah, ini yang diketahui suku pertamanya adalah 4, dan jumlah 8 suku pertamanya berarti S8 sama dengan 17 kali jumlah keempat suku pertamanya. Nah, ingat rumus Sn dari geometri itu adalah jika R-nya lebih besar, maka rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Nah, ini masukin kan S pangkat 8. Ini harusnya S8-nya, 8-nya di bawah ya, 8-nya kecil. Jadi A dikali R pangkat 8 dari sininya dikurangi 1 dibagi R min 1. Ini A-nya tidak dimasukkan 4 karena sama, atau juga A-nya akan hilang sendiri. Sama dengan 17 dikali A, R pangkat 4 dikurangi 1 dibagi R min 1. Nah, A-nya hilang, bisa dicoret, dan R min 1-nya juga bisa dicoret. Ini juga dicoret. Nah, sehingga sisanya adalah R pangkat 8 dikurangi 1 dibagi dengan R pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 17. Nah, terus R pangkat 4 ini dari mana? Karena ini sama-sama, min 1 dibagi min 1 jadi 1. R pangkat 8 berarti bisa dikurangi dengan R pangkat 4. 8 dikurangi 4 adalah 4. Sehingga R pangkat 4 ditambah 1 adalah 17. Nah, R pangkat 4 sama dengan 17 kurangi 1 adalah 16, sehingga R ini didapatkan adalah 2, karena 2 pangkat 4 itu adalah 16. Oke, soal selanjutnya yaitu tentang polinomial, itu suku banyak. Diketahui suku banyaknya adalah fx sama dengan x pangkat 3
X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 min BX min 5 dibagi dengan X min 2 memberikan hasil bagi yaitu X kuadrat plus 4X plus 11 dan sisanya adalah 17. Maka nilai A plus B adalah, nah kita kalikan dulu aja ini pembaginya nih, X min 2 dengan hasilnya yaitu X kuadrat plus 4X plus 11. Dan sisanya adalah 17, berarti ditambahkan 17. Ternyata hasil kali antara X min 2 dengan ini menghasilkan X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 3X min 5. Nah ini, kembali lagi ke persamaan yang tadi yang awal. Yang ditanya adalah A sama B. Berarti A-nya itu di sini adalah 2, dan B-nya adalah 3. Di sini berarti B-nya adalah min 3. Oke, tinggal tambahkan aja. Jadi 2 tambah min 3 adalah min 1. Oke, selanjutnya, nah ini soal yang hanya ada di KSM, yaitu yang berhubungan dengan zakat. Pamanap memiliki seorang istri dan 7 orang anak. Setahun terakhir, Pamanap menyimpan 200 gram emas dan mencapai haul. Rencananya tahun ini Pamanap akan membayar zakat seluruh keluarganya sesuai ketetapan batas terakhir pembayaran zakatnya sebelum sholat Idul Fitri. Tepat sehari sebelum Idul Fitri, Pamanap harus mendapatkan kiriman emas dari Pak Saiful yang merupakan teman akrab Pamanap sebesar 9 mayab emas. Total zakat yang harus dibayar kok jadi Pak Ali sih? Total zakat yang harus dibayar Pamanap ini tuh ya, Pamanap sebesar, nah ketetapan Basarnasnya itu adalah bahwa 1 kilogram beras itu adalah Rp20.000 jika diuangkan, 1 gram emas itu adalah 800.000. Ingat, nah nisab zakat emas itu adalah 85 gram, dan jika sudah lewat 1 tahun maka wajib membayar zakatnya. Tapi jika kita punya emas misalkan 100 gram nih, tapi baru 2 bulan misalkan, maka dia tidak wajib membayar zakat. Kalau udah lewat setahun maka harus membayar zakat, dan minimal emasnya itu 85 gram. Kalau kita hanya punya 50 gram itu tidak harus membayar zakat. Oke, cara menentukan zakat itu adalah 2,5% dikali banyaknya emasnya yaitu 200 gram dikali harganya yaitu 800.000 ditambah, nah 2,5 ini adalah zakat beras dikali, nah ini ada istri, ada suami, ada 7 orang anak, maka 1 tambah 1 tambah 7 adalah 9, jadi 2,5 kali 9 dikali harga beras yaitu 20.000. Nah hasil kali yang emas yaitu 4 juta dan hasil kali yang zakat beras yaitu 4,5, kita jumlahkan jadi 4.450.000. Nah jadi Pamanap itu harus membayar zakat sebanyak 4.450.000. Kenapa emas yang dari Pak Ipul tidak dibayarkan zakatnya? Karena belum mencapai haul atau belum 1 tahun, sehingga ini tidak dihitung. Oke, selanjutnya, suatu tali dibagi menjadi 7 bagian dengan panjang yang membentuk suatu barisan geometri. Suatu tali dibagi menjadi 7 bagian dengan panjang yang membentuk suatu barisan geometri. Jika yang paling pendek adalah 3 dan yang paling panjang adalah 192, maka panjang tali semula sama dengan, nah ingat ini geometri, yang diketahui adalah suku pertama atau A atau U1 sama dengan 3, karena ini yang paling pendek ya. Terus yang paling ujung, karena di sini ada 7 bagian dan yang paling panjang ada 192, maka U7-nya adalah 192. Yang ditanya adalah panjang tali semuanya, yaitu S7. Nah, kita harus mencari rasionya terlebih dahulu. Ingat rasionya yang diketahui adalah U7 sama U1. Maka U7 ini kan AR pangkat 7 menjadi 1 itu AR pangkat U1 itu adalah A. Nah, A ini bisa dicoretkan. Udah, jadi 7 dikurangi 1 itu adalah R pangkat 6, dan U7 dibagi U1 adalah 192 dibagi 3, yaitu 64, sehingga R-nya adalah 2.
Oke, kita tentukan SN-nya sekarang. Karena A-nya sudah diketahui yaitu 3 dan R-nya sudah diketahui yaitu 2, maka kita pakai rumus yang ini, yang jika R-nya lebih besar daripada 1, maka rumusnya A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Nah, A-nya 3 kan? 3 kali 2 pangkat 7 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 itu 1, sehingga abaikan saja. Dari 2 pangkat 7, 128 dikurangi 1 adalah 127, baru kalikan 3, maka hasilnya 381. Oke, soal selanjutnya, yaitu 5 pasang suami istri pergi ke suatu pesta pernikahan dengan menampung 2 buah mobil yang masing-masing kapasitasnya 6 orang. Jika setiap pasang harus naik pada mobil yang sama, maka banyaknya cara pengaturan penumpang kedua buah mobil tersebut adalah, nah, di sini kan ada 5 pasang suami istri tuh, dan ada mobilnya ada 2. Kapasitas mobilnya adalah 6 orang, sehingga 6 orang ini jika berbentuk pasang adalah 3 pasang. Syaratnya setiap pasang harus naik mobil yang sama. Maka banyak caranya adalah 2 dikali C 5, 3. 5 ini dari sini ya, 5 pasang suami istri, 3 ini dari 3 pasang. Maka didapatlah hasilnya 20 cara. Nah, C yang 5 ini adalah 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya kan 10 tuh. Jadi 10 kali 2 adalah 20. Oke, selanjutnya Amir mengimami sholat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat yang dilaksanakan dengan 2 rakaat per tarawih dan serta 2 rakaat dengan 1 rakaat untuk witir. Pada rakaat pertama dibaca surat pendek mulai surat At-Takasur sampai dengan surat Al-Lahab untuk masing-masing tarawihnya, dan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas semuanya dari awal sampai akhir. Untuk witir, surat yang dibaca masing-masing Al-Insyirah, An-Nasr, dan Al-Ikhlas. Nah, yang ditanya adalah rata-rata banyak ayat dari surat yang dibaca setelah Al-Fatihah per sholatnya. Maka rata-rata dari surat selain Al-Fatihah. Nah, maka yang pertama dulu ya, surat At-Takasur ada 8 ayat, surat Al-Asy ada 3 ayat, surat Al-Humajah 9 sampai seterusnya. Ini sampai Al-Lahab ada 5 ayat. Terus untuk surat Al-Ikhlas ada 4 ayat. Kenapa dikali 11? Karena rakaatnya ada surat Al-Ikhlas itu dibaca untuk semua tarawihnya, maka dikali 11. Sedangkan surat Al-Insyirah itu ada 8. Nah, jadi total ayatnya adalah 108 ayat. Ini ayatnya, dan total suratnya adalah 12. Nah, sehingga ayat dibagi total surat, itu 108 dibagi 12, yaitu 9 ayat. Oke, sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu bahas bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.